Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Selasa Wage ya, dimanapun Anda berada. 3 hari Anda buat video teman-teman ya. Kondisi drop ya. Satu itu, kedua ya memang waktunya ndak ada ya. Teman-teman Selasa Wage dimanapun Anda berada ya. Kajian materi kali ini tentang pembersihan ya. Pembersihan sihir teluh santet ya teman-teman ya. Jadi kehidupan kita ya itu selalu berhubungan dengan makhluk halus ya. Itu tidak bisa lepas ya. Karena memang sejak kita diturunkan ke bumi ya, Nabi Adam diturunkan ke bumi, itu iblis itu berjanji akan menyesatkan anak cucu Adam. Ya, jadi selain kita ini sering ya, dan bukan sering ya, hampir tiap hari ya, kita mendapatkan bisikan-bisikan gaib yang sifatnya negatif. Kita pun juga kadang ketika kita punya musuh ya, kita juga terkena gangguan sihir gitu. Teluh santet dan sebagainya. Nah, cara mengantisipasinya bagaimana? Teman-teman Selasa Wage, cara mengantisipasi sihir teluh santet itu adalah dengan melakukan pendekatan spiritual. Artinya teman-teman Selasa Wage ini harus menjaga hubunganmu dengan Tuhan, kewajibanmu dengan Tuhan, itu Anda harus jaga ya. Kalau itu tidak Anda lakukan, ya Anda akan berhasil ya. Jadi ketika kita terkena sihir, terkena teluh, terkena santet, berarti ada sesuatu yang salah di dalam kehidupan kita, yang itu hubungannya dengan Tuhan, sehingga energi negatif itu masuk ke dalam tubuh Anda, mempengaruhi perilaku Anda. Jadi seperti itu yang terjadi itu seperti itu. Ya. Dampak sihir apa? Ekonomimu berantakan, kesehatanmu berantakan, karirmu hancur-hancuran, pikiranmu sudah karu-karuan, emosimu labil. Pokoknya sifat-sifat negatif, karakter-karakter manusia ya, sifat-sifat hewaninya itu muncul ke permukaan, sehingga menjadi sumbatan-sumbatan ya di dalam perjalanan hidup Anda. Nah, ini Anda perlu melakukan ruqyah mandiri. Ya, bentuk ruqyah mandiri itu ya, pertama yang Anda harus lakukan adalah membenahi ibadah yang sudah ditetapkan kepadamu sesuai dengan agama kepercayaan. Ya, misalkan Anda ini umat Kristen ya, harus ke gereja setiap seminggu sekali. Yo harus ke gereja setiap seminggu sekali. Harus berdoa setiap saatnya. Saya punya teman ya Kristen ya. Dia itu setiap pagi bangun pagi itu dia itu selalu berdoa. Lama sekali berdoa. Berarti kan orang ini secara spiritual oke gitu loh ya. Dan setiap makan dia selalu berdoa. Jadi tiada hari tanpa berdoa. Ya, jadi partner bisnis saya gitu ya. Ketika saya audit di cabang-cabang, orang mana itu Palupu ya. Maluku jangan Palupu ya. Sulawesi Tengah atau mana itu Palupu. Perbatasan dengan Filipina gitu. Ya. Apa yang terjadi? Energi spiritualnya itu sangat luar biasa. Dia peka sekali terhadap makhluk-makhluk halus, terhadap akan terjadi sesuatu ya, dia dapat informasi terlebih dahulu ya, karena itu tadi ya, dia peka suasana alam, peka suasana batin, peka rasa karena spiritual yang dia kerjakan ya. Jadi makanya teman-teman Selasa Wage, ketika Anda memang terindikasi gangguan sihir, teluh santet, itu pertama kali yang Anda harus lakukan, benahi ibadah ya. Selanjutnya tambahi ya dengan tirakat ya, dengan zikir, dengan puasa ya, meditasi ya. Itu yang harus Anda lakukan untuk mempercepat pembersihan energi negatif di dalam tubuh. Kalau itu tidak Anda lakukan, ya lama. Sama halnya dengan garam ya. Garam yang sudah
teman-teman mahari, itu setiap hari saya ruqyah gitu. Ya. Garam yang ada di sini di tempat saya dengan garam yang sudah Anda pesan, ya, itu terhubung energinya. Setiap hari tak tawasuli. Setiap hari saya bacakan Yasin Fadilah untuk pembersihan. Saya bacakan wirid sakron untuk pembersihan. Saya bacakan hizib falah 3 kali sehari. Enggak 1 kali, 3 kali sehari hizib falahnya untuk keselamatan Anda. Yang terakhir saya bacakan sholawat dalail khairat. Ini kalau Al-Quran ya, lembarannya itu hampir 1 juz. Ya ada yang lebih, hari Senin itu lebih dari 1 juz, hampir 2 juz Al-Quran. Itu setiap hari saya baca. Sudah mulai November ya, November, Desember, Januari, Februari, Maret, sudah 5 bulan tanpa putus. Untuk tambahan 3 ya, 2 ya, untuk tambah 2 Yasin Fadilah sama sholawat dalail khairat. Kalau hizib falahnya sama sholawat dalail khairat ini sudah saya baca 10 tahun. Nah itulah teman-teman. Jadi ketika Anda melakukan pembersihan diri itu harus konsisten. Anda lakukan terus menerus sampai benar-benar nasib dan takdirmu itu berubah. Ya, misalkan nasib dan takdirmu masalah kesehatan. Kesehatanmu saat ini sakit-sakitan. Jadi ketika Anda laku pembersihan sampai Anda tidak sakit. Misalkan masalahmu itu ekonomimu berantakan, hancur, sampai ekonomimu itu membaik. Jadi tirakat itu seperti itu. Ya, pada dasarnya ketika kita terkena sihir, itu perilaku kita itu berubah. Jadi perilaku kita yang positif berubah menjadi negatif. Sehingga langkah demi langkah kita itu selalu apes dan sial. Ya, nah, demikian saudaraku Selasa Wage, dimanapun Anda berada, semoga motivasi hari ini bisa memberikan semangat ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.